Shalom dan salam damai kepada semua pendengar audio Santapan Firman Tuhan di mana sahaja Anda berada. Bersama dengan saya hari ini 22 Oktober 2022 bersamaan dengan hari Sabtu, Minggu Pekan Biasa ke-29. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas 13 ayat 1 hingga 9. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Silom, lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Injil Lukas hari ini memberikan kita suatu renungan yang sangat mendalam tentang makna kehidupan. Hidup di dunia ini adalah hidup yang dibatasi oleh waktu, dan dalam waktu yang terbatas inilah kita harus bijaksana dalam mengatur kesempatan yang dapat kita raih dan yang dapat kita capai bagi memperolehi kesempurnaan di dalam iman. Hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Kita juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita ini bagaikan pohon ara yang pada saat tertentu kita tidak dapat menghasilkan buah. Namun Tuhan sentiasa memberikan kita kesempatan dan waktu serta umur pun bertambah agar kita terus dapat mencangkul dan membajak agar dapat menghasilkan pohon yang benar-benar subur dan menghasilkan buah. Mencangkul berarti berusaha menghasilkan sesuatu yang baru pada pohon itu, dan kemudian barulah menghasilkan buah. Mencangkul juga berarti kita berusaha bersungguh-sungguh memberi sesuatu yang baru pada pohon itu. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita ini, sama seperti dalam perumpamaan pohon ara itu. Kita harus membiarkan diri kita terus dibentuk, terus bertumbuh, berkembang, subur di dalam iman, mendengarkan firman Tuhan, serta melaksanakan kegiatan keagamaan secara baik dan ikhlas, mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan, setia untuk mendengarkan firman Tuhan, dan setia untuk memberikan kesaksian tentang firman Tuhan dan kebenaran. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, renungan hari ini juga mengajar kita tentang makna pertobatan. Pertobatan merupakan sarana untuk kembali mengalami kasih karunia Allah,
Dan pertobatan juga adalah sarana untuk kembali merasakan damai hidup bersama Allah. Pertobatan adalah proses kesadaran diri untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah dan sikap penyesalan bahwa kita telah bersalah di hadapan Allah dan sesama, dan kita ingin berubah dan mahu memperbaharui hidup ini di dalam terang kasih Allah. Injil hari ini mengingatkan kita jangan mensia-siakan kesempatan yang Allah berikan dan teristimewa waktu yang diberi untuk menghasilkan buah kehidupan yang baik. Kita adalah sama seperti pohon ara yang harus menghasilkan buah di dalam hidup, supaya apabila Tuhan datang untuk memetik buah itu, kita sudah siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan buah kehidupan yang sangat bernilai. Saudara dan saudari yang dikasihi, oleh yang demikian, marilah kita terus menyirami kehidupan kita ini dengan firman Tuhan, dengan kesaksian hidup yang benar di hadapan Allah dan sesama kita. Dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.